Assalamualaikum, selamat siang sahabat Karaben. Kembali lagi pada podcast Karaben RI. Kali ini kita bersama Ketum Karaben RI, yaitu Bapak Haji Aceh Abdullah Putra. Selamat sore Pak. Sore, Assalamualaikum. Izinkan kami masyarakat, kalangan masyarakat menanyakan apa tujuan dari berdirinya Karaben, seperti apa Karaben RI ini Pak? Ya, terima kasih. Karaben RI, pertama kita harus tahu artinya dulu. Karaben adalah kebangkitan rakyat berjuang nasional Republik Indonesia. Untuk apa didirikan? Ini adalah untuk membantu program pemerintah, ya. Untuk membantu program pemerintah agar program nyampe pada rakyat, ya. Terutama artinya kepada rakyat kecil ya di bawah. Terus kalau mungkin ditanya, oh ini Karaben ini sifatnya bagaimana? Pasti sifatnya, saya jawab pasti ini adalah organisasi independen. Ya, tidak berkiblat kemanapun, kepada pemerintah sekalipun tidak. Karena kita pemerintah itu punya kita, maka kita perlu kita awasi. Ya, kita bantu dalam bentuk pengawasan sehingga programnya itu sampai kena sasaran kepada rakyat. Kan mungkin kita bisa lihatlah sekarang ini bagaimana pemerintah mengadakan program, istilahnya apakah itu bantuan apa, kan diduga ya ada kebocoran segala apa. Nah, ini Karaben di situ nanti akan bantu itu agar supaya tidak ada meminimalisir kebocoran daripada program pemerintah. Itulah bentuknya. Siapapun pemerintahnya. Tidak mesti harus ini presidennya, enggak perlu. Jadi kita siapapun pemerintahnya, kita bantu itu. Jadi kita independen dan tidak bisa kita dipengaruhi. Oh, ini mungkin karena ini dipengaruhi oleh bupati, camat, gubernur sampai menteri. Enggak. Jadi kita murni kita untuk membantu pemerintah demi tercapainya, terlaksananya programnya kepada rakyat. Itu aja. Nah, tadi berbicara tentang independensi. Nah, dan target pertama, target sasaran, apakah selama ini berjalannya Karaben ini sudah tercapai target sasarannya atau bagaimana, Pak? Kita tidak di sini mengejar target sasaran. Karena target sasaran itu kecuali satu. Kalau satu, wah target itu nyampe di sana. Ini enggak. Apapun, semua kita kawal. Kan banyak artinya nih. Banyak kita kawal semua sampai itu masuk ke sana, sampai masuk kepada yang berhak, itu kira-kira, ya. Jadi tidak hasil, tidak begitu. Walaupun memang ada beberapa hal yang sudah kita laksanakan Karaben ini membantu pemerintah dalam penegakan hukum, nah kita bantu, ya. Jadi nyampe juga kan akhirnya. Tapi kita tidak merasa puas bahwa itu tidak. Jadi terus kalau nanti kita merasa puas telah sampai, maka kita terhenti nanti. Itu. Kalau ini tidak, jangan kita berpikir bahwa ini sudah ini sampai lalu istilah kita merasa tidak. Jadi terus kita berjuang untuk kepentingan bangsa. Gitu. Awal mula terbentuknya Karaben ini kapan, Pak? Deklarasinya? Kalau tidak salah tahun 2002 bulan Mei, ya saya lupa tanggalnya itu 2002 Mei 2002, gitu ya. Jadi kan ini masa-masanya pemilu, Pak. Bagaimana Karaben RI ini menyikapi pemilu 2024 ini, Pak? Nah, betul. Secara kebetulan kami lahir ini sudah mendekati 2024. Maka image masyarakat, image orang banyak, image segala organisasi lain bahwa kita artinya bahagian daripada politik atau bahagian daripada partai politik. Bukan. Justru kita ini akan di sini akan lebih kita mengawasi partai politik juga kita awasi kok. Kita awasi partai politik. Sudah benar nggak ada? Bisa melaksanakan, dia mendukung melaksanakan istilah program pemerintah ini. Kenapa? Semua berawal dari partai politik. Ke DPR, ya, dia membuat undang-undang atau bersama pemerintah, lalu kita kawal. Caranya bagaimana, Pak? Banyak caranya. Satu, setelah ini diambil keputusan oleh pemerintah dengan DPR itu, dia mengambil. Lah, itulah yang kita kawal. Kita tidak mempersalahkan jadinya. Ya, kita kawal yang telah betul-betul enggak ini untuk kepentingan rakyat.
Jangan sampai ini hanya manipulasi saja, padahal untuk kepentingan kolega atau untuk kepentingan oligarki. Ini yang kita jaga ini. Karena apa? Karena negara ini milik kita bersama. Bukan milik ini, kita wajib hukumnya kita jaga negeri kita ini dengan cara ya kita awasi segala semua supaya tepat guna, tepat sasaran. Inilah Karaben. Gitu. Jadi benar-benar independensi untuk kedepannya ya Pak ya. Apakah ada kesepakatan tersendiri dengan partai politik atau bagaimana Pak? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini semua memang wajar. Saya tidak menyalahkan juga orang yang memandang bahwa ini karena 2004 ini akan artinya nanti dia akhir-akhirnya dia digandeng oleh partai politik. Tidak sama sekali. Catat itu. Selama saya menjadi kepimpinan istilah ketua umum Karaben, tidak akan pernah akan terjadi itu. Karena apa? Nanti sama saja. Kita dengan mereka nanti sama saja. Nah, kebanyakan begitu kan artinya apa? Dia bargaining. Kalau kita sudah masuk, kita di salah satu underbow, maka dia ujung-ujungnya minta proyek kok. Jadi kita tidak demikian. Itu loh. Kita betul-betul pure, kita jaga negara ini untuk bagaimana bagaimana mensejahterakan bangsa, mensejahterakan rakyat. Kan perlu diawasi, perlu dibimbing. Salah satunya adalah Karaben. Ini bentuk daripada ini kepedulian Karaben terhadap bangsanya, terhadap rakyatnya. Kita ini juga rakyat, gitu loh kira-kira. Untuk sasaran kan kepada masyarakat, iya. Masyarakat kecil umumnya Pak ya. Nah, itu apakah sudah terlaksana atau belum untuk saat ini Pak? Sedang banyak hal yang sudah kita lakukan. Salah satunya Pak? Salah satunya kasus hukum, ya termasuk salah satu juga Karaben membicarakan masalah artinya kasus Sambo juga gitu ya, yang sekarang sudah bergulir di pengadilan ya. Nah, terus banyak hal masalah kasus-kasus yang menimpa masyarakat kita yang tertipu dengan alkes gitu kan, itu kita bongkar, kita minta bukan untuk dimenangkan, diluruskan. Jadi petugas ini harus lurus, gitu loh. Kalau menang itu lihat bukan tujuan bagi kita, tetapi paling tidak mendudukkan masalah dengan yang benar. Gitu. Kalau memang salah ya salahkan. Kalau benar ya harus dipertahankan. Nah, ini kita kawal. Kita bukan zaman istilah jahiliyah lagi sekarang ini. Kita anggota kita polisi, ya kita kawal. Kita bantu juga polisinya. Ini juga bentuk kerja kasih sayang kita terhadap polisi. Supaya polisi jujur. Karena polisi punya kita. Mau siapa yang melihara, mau siapa yang awasi, ya harus kita sebagai rakyat. Awasi mereka juga. Karena mereka digaji oleh rakyat. Ada itu. Tapi Karaben RI ini bukan bagian dari polisi ya Pak ya? Bukan. Mitra, ya. Kita bermitra dengan polisi, khususnya dengan Inkopol, dengan yang semua kementerian kita akan bermitra nanti. Kita bantu mereka. Ya, terutama mungkin Kementerian Pertanian yang langsung menyentuh ke petani kecil. Yuk kita bantu. Kenapa? Di mana sih kendalanya? Ya kita bantu, carikan solusinya. Supaya ini bisa berjalan dengan sebenarnya, dengan baik. Kan begitu. Kedepannya, Karaben ini bagaimana Pak untuk visionernya? Jelas Karaben adalah, ya, misinya kita adalah, moto Karaben itu adalah tajam, terpercaya, independen. Udah itu aja. Tajam itu artinya apa? Kita harus jeli kita melihat masalah. Terpercaya kita harus punya dasar, dokumen. Nah, independen adalah kita mandiri. Tidak ada yang bisa mempengaruhi kita. Sesuai fakta yang ada. Gitu kira. Itulah independensi. Untuk gambaran kedepannya mungkin Karaben ini mau gimana Pak? Oh, gambar ke depan, ya kita sama saja. Gambar ke depan, kita intinya apa? Nanti lihat dinamika kan. Nah, nanti kita lihat, intinya lah, kita kawal pemerintahannya ini. Siapapun itu presidennya, siapapun itu menterinya, siapapun bupatinya, gubernur sampai ke kepala desa, kita bantu mereka. Apabila ada menyimpang, kita lurusin itu. Kalau tidak bisa luruskan, ada hukum. Ya, ini harus. Tetapi kalau mereka kekeliruan, kita bantu untuk tidak keliru. Bahkan kita kalau memberikan solusi. Yang terbaik apa? Kita, bukan kita menyerang kepada pemerintah. Tidak.
kita bantu dengan cara meluruskan. Kan begitu. Bukan ingin kita menang-menangan di sini, tetapi bagaimana ini supaya lurus. Kalau orang Karaben nggak benar juga tetap harus disalahkan juga. Gitu loh. Kita tidak pandang apa orang dalam orang luar, sama saja. Dan gitu. Kita harus memberikan contoh keluar. Karaben ini anggota-anggota memberikan contoh. Itu. Nah, berbicara dengan anggota Karaben, Pak. Misalnya terjadi ada oknum di Karaben ini anggota politik atau masuk di anggota politik, ini tindakan tegas dari Karaben ini bagaimana, Pak? Karena Karaben RI ini kan motonya terpercaya, tajam, terpercaya, dan independensi. Betul. Nah, tindakan tegas dari Karaben tindakan RI. tegas satu, kalau dia seorang pengurus di Karaben, maka wajib hukumnya dia melepaskan diri daripada istilahnya politik itu ya, untuk menjaga independensi itu ya. Kalau dia hanya anggota ya mungkin boleh saja lah. Tapi kalau dia sudah pengurus masuk di sana, jadi dia mungkin ketua atau sekretaris bendahara atau kepala divisi, maka tidak ada lagi dia menyandang kepada. Kalau tidak, kita pecat. Ada aturannya kita pecat. Pecat secara tidak hormat. Pecat. Tentu ada aturan cara pemecatan juga ada. Jadi kita minta masukan nanti kepada pengawas. Nah, lalu tidak bisa saya juga serta merta pecat, tidak. Saya minta masukan dulu. Ini, karena kita sudah berkomitmen untuk itu. Gitu. Sudah tertuang dari. Sudah. Ini Pak Sekjen sudah tuangkan di sini. Dan kebetulan maka di Karaben ini orang-orang pintar semua ini. Hanya mungkin ketuanya saja yang kurang pintar. Kan itu. Sekjennya coba. Ya, pakar hukum, bendahara, terus sampai divisi-divisinya ahli hukum semua. Itu loh. Gitu. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih ya. Selamat sore, Pak. Mudah-mudahan